Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan kami podcast Humas YP Al-Azhar, mengedukasi dan menginspirasi. Sahabat Al-Azhar, dalam kesempatan kali ini kita memiliki tema mempersiapkan mental anak di bulan Ramadan. Dan saat ini kami alhamdulillah kehadiran seorang narasumber yang beliau adalah tetap sampai kapanpun menjadi keluarga besar YP Al-Azhar. Beliau adalah Ibu Intan Erlita. Ibu, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Herman. Keluarga besar pokoknya. Keluarga besar YP Al-Azhar. Ibu sehat ya Bu? Alhamdulillah. Nah, sahabat Al-Azhar, beliau ini pastinya seorang ibu, juga orang tua murid yang anandanya masih ada di Al-Azhar ya Bu ya. Masih ada di tiga. Al-Azhar ada tiga. Dan beliau juga memiliki kemampuan atau keilmuan tentang psikologi perkembangan. Iya. Mungkin nanti Ibu sedikit cerita Bu kenapa tertarik dengan dunia perkembangan ya Bu, ya. Psikologi perkembangan anak. Dan kali ini memang dalam rangka menyambut Ramadan 1444 Hijriah, podcast kita akan nanti diisi oleh beberapa kegiatan-kegiatan Ramadan Bu Intan. Tetapi sebelum kita masuk ke bincang-bincang, kami dari Humas YP Al-Azhar mengucapkan terima kasih Ibu. Sama-sama. Di antara kesibukan Ibu telah hadir di tengah-tengah kita dan kita doakan bersama ya. Mudah-mudahan Bu Intan dan seluruh keluarga tetap diberikan kesehatan, amin, diberikan amin. keberkahan, Amin. dan pastinya selalu diberikan kelancaran dalam hal segala urusan. Amin. Bu Intan, terima kasih sudah ada di Humas YP Al-Azhar. Tetapi sebelum kita bincang lebih jauh, Bu Intan nih, jujur saya juga seorang lulusan S1 psikologi Bu. Waduh, tetapi mentok Bu. Nah, kalau Ibu sendiri apa sih yang melatar belakangi Ibu tiba-tiba tertarik untuk masuk ke dunia psikologi? Nah, ini sebetulnya kecemplung ya. Jadi dulu kan aku S1 nih, tapi memang entah kenapa tertarik aja sama dunia tuh yang berbau jiwa, psikis. Ternyata setelah aku perhatiin dari kecil itu, kalau aku lihat buku tahunan ya, aku kan masih nyimpen tuh buku tahunan SD, SMP, SMA ya. Ternyata cita-cita aku udah psikolog, hebat gak tuh? Pada SD ya, ngerti apa tentang psikolog ya. Kadang aku mikir, oh ternyata memang dari dulu aku tertarik sama dunia ini ya gitu ya. Nah karena tertarik akhirnya aku ngambil S1-nya psikologi. Dan waktu itu almarhum ayah saya tuh ngomong gitu, maksudnya kalau udah ngambil S1 psikologi harus lanjut sampai jadi profesinya, gitu kan. Karena kalau enggak kamu akhirnya nggak bisa praktek. Dulu ayah aku ngomong gitu kan. Nah waktu zamannya aku tuh mau ngambil profesi, kita harus berbarengan sama S2. Jadi sekolahnya panjang banget. Betul. Kalau saya nggak salah sekitar 7 tahun lah total jadi psikolognya gitu ya. Dan makin kesini ternyata kok makin tertarik dan bisa buat aku sebagai ibu. Sebenarnya itu. Jadi poinnya adalah kalau ada suka jokes ya, mungkin Bapak juga tahu ya jokes ya anak-anak psikolog ya. Kalau kita kuliah S1 psikolog kan apa berobat jalan ya Pak? Kok itu ya? Tadi sebenarnya saya ingin ngucap itu tuh kayaknya pantas gak ya saya ngucapin gitu? Pantas aja Pak. Jadi ini teman-teman ya, saya setuju sama Bu Intan. Ketika saya pun masuk ke S1 psikolog, ternyata mohon maaf punten, ternyata begitu ketemu sama teman-teman satu kelas, kok pada aneh-aneh ya gitu. Tapi ternyata memang itulah dunia psikolog yang pada akhirnya kita joke. Betul. Adalah kita tuh kesini berobat jalan loh. Bener, jadi gitu, tahu ya. Oh ternyata suaminya saya tuh salah ya gitu. Tapi lucu kan. Jadi artinya bener juga ya, sebelum kita ngobatin orang lain, kita harus introspeksi dulu kan gitu. Betul. Ya. Jadi tidak salah jika ketika kita masuk ke S1 psikolog, tapi setelah itu kita jauh lebih baik ya Bu ya. Iya, insya Allah. Insya Allah. Dan mudah-mudahan juga terkadang ini agak satir juga sih. Jangan sampai nanti mohon maaf punten seorang guru BK ternyata beliau juga harus di BK kan gitu kan. Nah, itu gimana tuh Bu? Betul banget. Tapi itu bener-bener apalagi ketika udah ambil profesi ya gitu, ambil profesi terus setelah itu kan saya sempat praktek di rumah sakit tuh Pak ya, pada waktu itu aku praktek cukup lama juga, terus datang orang dengan berbagai macam keluhan gitu ya, ternyata ini tuh kayak introspeksi buat aku gitu. Oh ternyata orang ini bisa begini, oh karena dia kesalahan dulunya seperti ini, berarti kan aku kayak oh berarti saya harus mawas diri nih biar nggak terjadi ini kepada saya dan keluarga. Jadi artinya
oh iya benar, ternyata banyak orang dihadirkan di hadapan saya waktu saya praktek dulu dengan berbagai macam keluhan-keluhannya. Ini feedback buat aku nih untuk challenge supaya jangan sampai psikolognya mengalami hal yang sama gitu loh. Kemana lagi kita ngadu kalau psikolognya saja Harus mohon maaf begitu ya. Jadi Betul. itulah salah satu kebanggaan kami memiliki keluarga besar, salah satunya Bu Intan Erlita kan. Masya Jadi Allah. memang kabar terakhir Ibu juga kemarin sudah ke Cianjur ya Bu ya. Betul. Nah itu Ibu ringan nih di Cianjur, apa yang kemarin kegiatan Ibu di sana? Ya, di Cianjur sesi parenting ya kan, karena aku suka bilang gitu, maksudnya keilmuan aku walaupun secara teori banyak ya Pak ya, tapi babak belur juga gitu kalau udah ngurus parenting, apalagi anak 4 ya Pak ya. Karakternya ini kan beda-beda, Masya Allah ya gitu ya. Jadi kemarin di Cianjur aku sharing lebih ke arah parenting, karena memang yang mengundang kebetulan waktu itu spesifik SMP kan, jadi bagaimana nih menghadapi gejolak anak-anak yang lagi pada puber. Betul, Ya masa kan, masa transisi dari anak-anak ke remaja, dan sekarang apalagi kan gempurannya gadget ya. Jadi ibaratnya kalau dulu mah kan kalau anak yang dibilang nakal tuh ngayap keluar rumah, pulangnya abis maghrib dibilangnya nakal. Lompat jendela. Itu mentok banget ya Pak ya. Kalau sekarang kan dia di rumah aja, tapi kalau dia utek-utek sama gadgetnya dan kita nggak tahu apa yang dilihat, itu kan menjadi hal yang lebih menyeramkan ya, nggak kelihatan, langsung ke brainstormnya langsung pikiran lagi gitu kan. Nah jadi kemarin sharingnya itu. Terus yang kedua juga nengok salah satu guru ya yang rumahnya sempat jadi korban gempa Cianjur kemarin yang lumayan parah ya. Ya alhamdulillah rumahnya udah bangun lagi ya. Artinya itulah karena kita sama-sama keluarga besar di sini, jadi bergandengan tangannya tuh terasa sekali. Alhamdulillah, gitu. iya Ibu, itu salah satu kelebihan kita di pendidikan Al-Azhar ya Bu ya. Kepedulian kita memang cukup erat dan cukup tinggi. Betul. Tadi Ibu sampaikan dunia gadget di dunia anak itu sepertinya akan ada tema tersendiri nih. Mungkin someday kita mengundang beliau lagi dengan tema yang sangat-sangat serius gitu ya. Karena kami juga pernah melakukan podcast atau wawancara dengan Pak Gita Iriawan, dan salah satu yang poin yang disampaikan adalah bahwa anak kita diasuh di rumah oleh orang tua. Ketika dia sudah keluar, diasuh oleh media sosial dan gadget. Gitu. Dan itu lebih serem. Iya, betul Bu. Jadi ini nanti akan kita bikin tema lagi ya. Sekarang kita back to the topic aja. Bu, sebagai seorang ibu pastinya memiliki 4 orang anak dalam menghadapi Ramadan. Ini pasti udah mulai putar otak Bu. Apalagi gini Bu, istri saja bilang, ya kita harus ke pasar, harus ke supermarket. Apakah itu kebanyakan ibu-ibu sudah mulai seperti itu? Karena pasti tingkat stresnya akan berbeda Bu ketika di hari-hari, ketika reguler, normal, tidak puasa. Tetapi ketika Ramadan, ibu pasti harus bangun jauh lebih pagi. Istilahnya cerewet-cerewet atau apalah bentuknya. Ayo sahur gitu. Nah, di keluarga ibu sendiri ada nggak sih strategi khusus agar anak-anak secara mental mereka juga siap? Terus apakah ibu juga melibatkan anak-anak dalam hal pemilihan menu kita hari ini apa, sahur kita apa, kamu mau apa, itu gimana Bu? Jadi gini, ini mah beneran aku testimoni aja ya. Boleh Bu. Jadi salah satu aku merasakan menyekolahkan anak-anak aku di sini gitu ya, di Al-Azhar, karena beberapa hal yang core tuh udah dijelasin kan, kayak pentingnya puasa, kenapa harus berpuasa, activity kayak Ramadan, tadarus, lain-lain, itu kan memang udah dibentuk ya di sini ya gitu. Jadi di rumah itu lebih mengelainkan aja gitu. Tapi memang aku sudah kayak mulai dari sebulan yang lalu atau makin gencar lagi 2 minggu sebelum kemarin gitu ya, Ramadan ya. Itu aku udah ngomong, wah udah mau Ramadan lagi nih kita nih gitu kan. Siap-siap ya pada puasa ya gitu. Yang kecil juga udah mulai aku challenge untuk dia full sebulan gitu. Kalau kemarin kan masih boleh tengah hari dia buka, masih belajar kan gitu kan. Karena sekarang udah kelas 3, saya challenge anak-anak gitu kan. Jadi udah mulai dibuat suasananya. Dan sama kok sama istrinya Bapak, udah mulai kita masak apa ya gitu. Jadi kita udah ngekulu kayak sahurnya yang simpel-simpel aja ya kalau sahur ya gitu. Nanti bukanya aja. Terus ada sekarang aku udah mulai ngumpulin itu. Kadang kan sosial media juga ada positifnya ya. Jadi aku ngumpulin menu-menu takjil itu dia. yang bisa buat sendiri di rumah. Karena ternyata aku lihat ya anak-anak aku nih karakternya modelan yang mereka senang terlibat gitu. Misalnya buat takjil nih ya, ikut membantu apa segala macam, dan hasilnya nanti mereka jauh lebih
banyak Lebih habisnya, semangat. betul, dibandingin yang udah jadi gitu. Atau beli. Betul. Jadi karena mereka lihat prosesnya dan masing-masing bisa buat sesuai selera mereka ya. Contoh kayak tahun lalu kan kayak yang kecil, aku banyakin susunya ya Bun ya. Udah terserah mereka aja. Terus kayak misalnya buat jelinya, cetakannya, ini mau cetakannya gini, ini yang satu maunya begini. Ya nggak apa-apa buat aku. Jadi ini media akhirnya Ramadan ini juga untuk mengakrabkan dengan keluarga kan. Karena kita buka puasa, sahur bareng. Itu kan langka ya. Langka, Bu, langka. Dalam 12 bulan hanya 1 bulan kayaknya kebersamaan, Bu. Betul. Kebersamaan selama ini kan kita ya kalaupun ada seorang ibu rumah tangga yang memang di rumah, tetapi kan ditinggalkan anak-anaknya ke sekolah. Benar. Gitu, suaminya kerja. Betul. Gitu. Nah, bahkan aku tuh udah mulai dari 2 tahun terakhir, aku kalau diundang kayak buka puasa bersama, cenderung sekarang bukan menolak ya, tapi aku lebih kayak memilah. Karena kalau bisa jangan sampai waktunya habis buat bukber sama ini, bukber sama itu. Betul. Ini kalau udah minggu kedua, ketiga biasanya full ya. Iya. Buka puasa ya Ton, gini. Jadi benar-benar memilih karena banyak banget message-nya yang bagus gitu. Salah satunya bonding keluarga, quality time, ya kan? Yang itu kayaknya sayang kalau dilewatin gitu aja. Jadi kalaupun aku menghadiri buka puasa bersama, pasti clue-nya aku adalah aku bawa rombongan ya, kan anak 4 ya. 4, ayah ibu 2, jadi 6 tuh. Jadi aku bilang, gue bawa rombongan ya gitu. Karena aku pengen anak-anak aku juga, aku ngerasain aja gitu kalau misalnya buka puasa, terus ayah ibunya nggak ada kan sedih dong anak-anak itu di rumah ya. Jadi kayaknya aku tuh kepikiran gitu. Aduh kasihan deh, diajak aja deh. Minimal kalau buka puasa di rumah ada salah satu, kalau nggak ayahnya atau ya bundanya. Iya. Syukur-syukur dua-duanya. Dua-duanya karena kan menahan, kan puasa itu kan menahan hawa nafsu ya. Secara psikologinya juga itu Masya Allah bagus banget tuh. Apalagi sekarang kan kita lihat banyak banget anak-anak sekarang tuh kayak dikit-dikit emosi ya. Dikit-dikit bakbuk gitu ya. Kayaknya anak sekarang tuh ada masalah dengan anger manajemennya gitu. Jadi mereka tuh nggak bisa kalau marah tuh saya harus gimana tuh kayaknya mereka nggak tahu gitu. Nah, puasa ini sebenarnya menahan itu loh gitu. Jadi puasa itu sebenarnya mengajarkan anak menahan bagaimana kamu mengontrol emosi. Lapar tuh kan emosi. Ya kan banyak gara-gara lapar betul. orang jadi berantem kan. Di jalan gitu ya, Bu ya. Di mana-mana ya. Nah, jadi artinya kan mengajarkan itu. Jadi ketika mereka menahan hawa nafsu, terus pada saat buka puasa mereka harusnya meraih kemenangan, bisa menahan hawa nafsu, nggak ada kita yang celebrate kan kayaknya gimana ya gitu. Jadi aku ambil simpelnya adalah buat aku mengapresiasi mereka, reward mereka puasa adalah ya udah pasti insya Allah kasih pahala. Nah di dunianya apa nih? Rewardnya kalau gitu orang tua hadir deh pada saat buka puasa. Jadi itu jadi kayak komitmen aku di beberapa tahun terakhir belakangan ini. Gitu. Tadi menarik ada 2 poin yang saya tangkap Bu, yang pasti tadi ini bagian dari list pertanyaan juga sebetulnya. Ketika kita lapar dan haus, apalagi anak-anak gitu ya. Mungkin saya salah kalau misalnya terlalu menghakimi anak ini tantrum atau bagaimana gitu. Itu kan hati-hati kita menjudge orang anak tuh tantrum, hati-hati juga. Bahkan kita hanya bilang gini, aduh anak adatnya cakep banget kayak gitu tuh Bu. Padahal lagi gemes-gemesnya tantrum gitu ya. Nah, ketika dia haus dan lapar, otomatis secara psikologis atau ini dia memberontak. Betul. Aku itu nggak mau kayak gini gitu. Terus yang kedua tadi reward Bu. Nah sebetulnya ketika zaman saya Bu, ketika bilang ke bapak gini, Pak, saya mau buka dong, udah jam 2. Adanya ancaman. Kamu kalau buka puasa makannya di luar, nggak boleh ikut lebaran. Kalau dulu bisa anak dulu kalau dulu. Nah kita kan takut. Kalau sekarang kan bentuknya reward. Nah sebetulnya Bu, dengan adanya perkembangan seperti ini, reward dalam hal urusan puasa di Ramadan atau ancaman atau apa tuh sebetulnya mana sih yang lebih efektif Bu sebetulnya? Sebenarnya gini, kan reward dan punishment tuh harus sebanding ya. Tapi kan kalau puasa itu kan kita lagi mengajarkan hal baik. Good habit yang akhirnya menjadi pola ya. Kalau dari kecilnya penuh dengan ancaman, awas ya kalau nggak puasa nanti kamu masuk neraka. Kalau kamu nggak puasa nanti lalala gitu ya.
Artinya gini, anak berpuasa karena takut dengan sosok orang tuanya, Iya, ya. betul, Sehingga banyak nggak anak-anak yang dari rumah kayaknya puasa, begitu di luar colongan nih kan nggak ada orang Dulu tuanya, kayaknya ya. saya, Bu. Seruput dikit deh nggak tahu, nanti nyampe rumah pura-pura lemes lagi gitu ya. Iya. Itu artinya mereka berpuasa karena takut sosok orang tuanya. Ya berhasil depan orang tuanya jadi good boy, good girl gitu Betul, kan. betul. Tapi karena takut orang tuanya. Beda kalau misalnya kita orang tua, kuncinya komunikasi. Kenapa sih penting dia harus puasa? Kenapa sih harus menahan puasa? Makanya kita tuh harus bener-bener ngobrol sama anak-anak. Ngobrol itu penting. Jadi anak-anak kayak misalnya gini, di rumah aku tuh selalu aku bilang gini, oke, kita belajar puasa. Yang susah itu kan anak yang belajar yang sekarang yang kelas 3 ini gitu kan ya. Karena kan dia harus menahan lapar nih ya gitu kan. Dan itu kan nggak mudah ya gitu ya. Jadi kalau aku prinsipnya gini, kalau mau buka ya nggak apa-apa, tapi berarti kamu kalah. Jadi infokan itu, jadi nggak apa-apa gitu kan. Memang dia lagi belajar juga ya buat anak-anak yang belum akil balik gitu ya. Tapi berarti kamu kalah dong, nggak bisa nahan makan sama lapar kan. Anak segede gitu kan cranky-nya kan lapar, aus gitu. Tapi udah jam-jam kritis ya, jam 2, 3, 4 udah kritis banget ya. Makanya jam 2, jam 3 tuh udah. Benar. Makanya kenapa biar dia terlupakan, tadi saya bilang, yuk kita siapin takjil yuk kita ini. Jadi memang kita juga orang tuanya harus ada terlibat gitu ketika mereka udah mulai cranky. Dan tadi aku bilang, emang kalau lapar kan connect-nya ke sini jadi nggak fokus. Jadilah dia iseng, marah, nangis, tiap jam nanya, jam berapa buka? Betul. Ini azan apa? Bunda ini masih lama nggak gitu kan kadang-kadang. Itu karena efek lapar. Kita juga yang dewasa kan gitu kan. Kalau lapar jadi nggak fokus. Kalau lapar udah kayak singa. Iya kan gitu kan. Jadi artinya sebenarnya ancaman boleh nggak sih? Baiknya jangan ancaman, karena kalau ancaman itu ya bisa membuat anak terlihat baik tapi di depan orang tuanya. Di belakang orang tuanya dia akan melawan semua aturan itu. Jadi kalau mendingan kalau mau kasih reward dan punishment. Rewardnya kayak tadi misalnya, reward itu nggak usah harus selalu barang. Kadang-kadang orang tua juga salah, reward dikit-dikit, beliin ini, beliin itu. Akhirnya nanti anak menilai keberhasilan dia dengan materi yang akan didapatkan. Ukurannya. Bener. Jadi reward itu macam-macam kayak tadi misalnya, oke, karena semua puasa nih semuanya, ayo kita bikin takjilnya mau apa? Atau misalnya, oke, kalian boleh request menu favorit makanan kalian apa? Jadi artinya sesuatu yang dikaitin. Atau misalnya, oke, karena sekarang semua puasa sampai akhir, kita tarawih di masjid yuk, setelah tarawih kita ntar jajan, ya kan? Itu kan buat mereka cuma jajan, kan nggak seberapa, tapi mereka meng-celebrate itu. Oh, karena saya berhasil hari ini puasa, maka saya mendapatkan sesuatu dari orang tua saya. Dan itu jadi kebutuhan sambil ngobrol, puasa tuh buat ini. Jadi artinya ketika anak timbul kesadaran itu berpuasa karena emang saya yang butuh, ada nggak ada orang tuanya, insya Allah dia puasa gitu. Insya Allah taat aturan memang bukan karena takut. Benar. Karena ancaman itu hanya akan menghasilkan, tadi aku bilang, rasa takut. Namun di belakang kita orang tuanya anak tidak akan sesuai. Yang kedua, ancaman itu bisa membuat anak trauma. Nah, kalau udah trauma PR-nya panjang nih, ya kan? Yang ketiga, ancaman itu sebenarnya membuat anak dia akhirnya tidak confidence. Kenapa? Karena di rumah aja dia diancam ya. Jadi ketika di lingkungan nanti dia mendapatkan ancaman, dia nggak bisa bela dirinya. Karena di rumah sendiri dia udah terbiasa diancam kan. Kayak misalnya, awas ya kalau kamu nggak puasa, awas ya kalau terlalu banyak kata awas dan ancaman, itu membuat anak dari sisi dia untuk self mekanisme pertahanan dirinya lemah. Gitu. Bu Intan, ini seru ya, menarik, tapi kita akan sambung lagi, kita akan kembali beberapa saat kemudian. Sahabat Al-Azhar, kembali lagi di podcast Humas YPI Al-Azhar, mengedukasi dan menginspirasi. Ini semakin seru karena ilmunya Bu Intan kepada kita semua, dan ini baru 0,0 sekian persen ilmu beliau ya tentang perkembangan anak, khususnya mempersiapkan anak-anak kita dalam hal menghadapi Ramadan atau mengisi Ramadan. Bu, tadi disampaikan bahwa punishment dan reward ini bagian dari bentuk pendidikan atau informasi kepada orang tua murid, khususnya dalam hal pemberian punishment atau ancaman atau reward, termasuk di posisi-posisi kita ibadah atau Ramadan. Nah, ini masih dalam konteks
sebetulnya Bu, dampaknya nih yang tadi Ibu sampaikan terhadap anak kalau sudah dewasa atau sudah besar, Ya. ketika dominan itu punishment atau ancaman, atau ketika terlalu banyak reward, kedepannya seumur-umur kita nih yang ini harus bersosialisasi kan pasti akan kelihatan nih oleh ibu. Berdampak Nih, ya. Ini kayaknya dulu begini nih anak nih gitu. Iya. Gimana Bu? Jadi kalau aku suka bilang nih sama kalau ada sesi sharing parenting, aku suka bilang ini, ibu-ibu kita itu membentuk karakter anak-anak itu bukan buat sekarang, tapi buat mereka 10-20 tahun mendatang. Kita nih hari ini, saya, Bapak, dan teman-teman semua, ini adalah hasil olahan pola asuh kita loh, orang tua. Ya, orang tua, lingkungan, teman. Itu yang menjadikan karakter kita hari ini, gitu. Jadi aku bilang gini, tadi kan Bapak terkait nanya, gimana kalau rewardnya kebanyakan? Gimana dominan. kalau dominan ya? Gimana kalau dominannya punishment atau ancaman? Segala sesuatu yang tidak sesuai dosis itu menghasilkan sesuatu yang nggak baik. Contoh tadi, terlalu sering diancam, terlalu sering dikasih hukuman. Hukuman itu juga harus digaris merah loh. Hukuman itu adalah sesuatu yang mendidik dan memberikan efek jerak kepada anak. Bukan orang tua mengeluarkan hawa nafsu yang penting puas. Banyak orang tua kayak gitu. Iya. Mulut nih ya, terutama ibu nih, terutama saya juga nih ya, ibu. Kalau udah kesel sama anak kan, kamu tuh ya nggak tahu ini. Hati-hati loh, perkataan itu lebih menyakitkan kepada karakter anak ke depannya. Jadi kalau kita mau kasih hukuman, pastikan hukumannya itu sesuai dengan kesalahannya. Jadi porsinya harus pas, lalu mendidik sehingga anak itu jerak. Nah, kalau hukuman terlalu sering, ancaman terlalu sering, tadi anak menjadi tidak percaya diri, anak menjadi lemah, bisa jadi korban bullying karena dia nggak bisa membela diri sendiri, iya kan? Kemudian anak kalau diambil haknya ketika udah gede, banyak nggak sih kalau kita lihat di lingkungan kita ya? Padahal kita ngelihat nih, kamu tuh dikerjain sama orang itu, maksudnya dikerjain ada kata kamu tuh dimanfaatin, ayo dong melawan sedikit. Bahkan untuk melawan membela diri dia aja dia nggak mampu. Karena dari kecilnya sudah penuh ancaman, sudah penuh hukuman yang berlebih, kemudian dia nggak dikasih ruang untuk dia membela diri dia. Padahal kesempatan anak membela diri itu boleh loh. Karena nanti begitu dewasanya, ketika dia terancam posisinya, ketika dia mendapatkan situasi tidak nyaman, dia cenderung pasrah. Dan orang-orang kayak gini cenderung dimanfaatkan oleh orang-orang yang dominan juga. Kan kasihan ya, banyak kita lihat kayak ini anak sebenarnya pintar. Kenapa ya? Kok dia nggak berani untuk mengeluarkan idenya? Kok dia nggak berani yang ngomong apa yang dia ketahui, padahal ilmunya dia nyampe? Ya itu, karena nggak dibiasain dari kecilnya untuk mengeluarkan pendapat. Atau bahkan anak salah pun harusnya kita bertanya, kenapa nak kamu melakukan kesalahan itu? Why-nya tuh kan pasti ada. Tanya dulu ya. Iya dong, misalnya dia bolos ya, bolos. Kenapa nak kamu bolos? Kan kita nggak tahu, mana tahu dia bolos karena misalnya ada temen yang nyakitin dia, atau dia misalnya ada konflik sama gurunya, kita nggak tahu ya kan. Tapi kan orang tua lihatnya endingnya, kamu ya bolos ya, berani ya kamu. Nah, why kenapa dia bolosnya kan nggak ditanya. Bolosnya salah, harus dihukum gitu. Tapi why-nya orang tua harus tahu. Harus digali. Betul, dan ini kan mengajarkan anak untuk kamu buat salah, kamu harus menanggung gitu kan kesalahan itu dengan hukuman, tapi harus tahu kenapa kamu melakukan kesalahan itu. Apakah anak ajak temen? Ya kan gitu. Jadi artinya hukuman itu bahaya kalau berlebih dan tidak sesuai pada porsinya. Lalu kalau rewards ya, terlalu berlebih, terlalu sering, dan kadang-kadang too much. Too much tuh artinya betul. Orang tuh kadang-kadang misalnya dia berhasilnya cuma segini levelnya, dikasihnya udah semuanya gitu ya. Kenapa kalau berlebih? Akhirnya anak akan berpikir dia melakukan sesuatu hanya kalau mendapatkan materi tadi. Kalau terlalu materi yang dikasih. Terus orang tua jadi anak tuh pinter loh. Anak tuh bisa memanfaatkan kondisi. Wah, saya mau punya ini nih, berarti saya ngelakuin aja hal gini deh. Nanti orang tua saya juga pasti ngasih gitu. Anak tuh pinter kayaknya aja kecil, tapi strateginya tuh dia pinter gitu kan. Dan anak yang terlalu dikasih reward secara berlebih, akhirnya anak tetap ada usaha, tapi effortnya itu hanya mau akan dilakukan kalau dia tahu mendapatkan sesuatu. Jadi kalau misalnya dia nggak mendapatkan sesuatu, dia nggak mau melakukan itu. Impactnya apa ke dewasa nanti? Ya akhirnya dia akan menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna. Kalau dia tahu dia mendapatkan sesuatu yang besar. Kalau nggak mendapatkan sesuatu yang besar, nggak mau. Males ngapain? Impactnya lagi apa?
nanti malas melakukan kegiatan sosial. Iya, Kita tahu kan iya, kegiatan betul, sosial, betul, berbagi, membantu sesama Iya, kan iya. nggak ada nilai materi dunianya, nggak Iya, kelihatan. iya. Tapi Betul. pahalanya yang intangible kan masya Allah. Iya, Tapi iya. karena anak ini dididik dengan sesuatu yang terlihat dan berbentuk materi, maka menurut dia kayak pahala, kebaikan apa itu absurd. Oh nggak ada, nggak Iya, ada iya. impact di dunia, jadi Iya, saya nggak iya, mau ngelakuin. iya, Nah jadi segala sesuatu kalau nggak sesuai porsi dan dosisnya itu akan membentuk karakter anak-anak kita yang salah di kemudian hari. Dan saya setuju yang tadi Bapak bilang bahwa membentuk karakter anak menjadi pejuang, karakter fighter ya, itu dari kecil. Iya, iya, iya. Jadi kalau dari kecilnya aja udah banyak hal yang miss gitu, dosis Iya, yang iya, salah, itu berimpaknya bukan sekarang, nanti di kemudian hari. Tadi yang terlalu banyak punishment ketika sudah dewasa atau ke dunia pekerjaan pasti akan salah satu yang mungkin menjadi tanda gini Bu. Kalau kita berdialog atau diskusi, ya udah gimana baiknya aja itu. Iya, salah satunya. Karena dia tidak terbiasa diminta pendapatnya kan? Oh. Gitu. Padahal mungkin secara kasamata, aduh bijak sekali, padahal nggak gitu ya Bu? Enggak. Orang kalau dikit-dikit ya ikut aja lah, ya terserah aja lah. Ya ada dua, antara emang dia memang males Males di lingkungan mikir. itu gitu, atau yang kedua memang dia punya karakter gak dibiasakan untuk berbicara. Dan kalau anak terlalu sering melakukan kesalahan ya, orang tua juga harus alarm gitu. Anak itu mencari perhatian dua hal. Bisa mencari perhatian dengan kebaikan, bisa mencari perhatian, gue nakal aja biar orang tua gue memperhatikan gue. Karena zaman aku praktek tuh ada loh anak ya, ini anak pinter banget dulunya. Pas SMA, dia jadi troublemaker. Orang tuanya bawa ke saya. Tahu nggak anaknya ngomong apa? Saya rekam, saya suruh orang tuanya dengar, orang tuanya nangis. Dia ngomong apa anaknya? Dengan polosnya anak laki-laki SMA. Dari SD saya udah berprestasi tante, ngomong sama saya. Tapi setiap saya dapat piala, saya ngambil rapot yang datang Mbak, apa ajudannya papa saya gitu kan ya. Terus nanti sampai rumah dilihat enggak tuh gitu. Tapi kalau saya nakal, orang tua kan dipanggil sama sekolah dan orang tuanya malu dong ya. Betul. Tapi ternyata itu berhasil membuat orang tuanya datang untuk dia. Jadi saya nakal aja. Oh. Karena kalau saya nakal, orang tua saya yang langsung Peduli menghadapi saya. akhirnya. Bayangin. Iya, iya. Poinnya apa? Cari perhatian kan. Jadi Betul, kalau ada betul. anak nih nakalnya kelewatan banget ya, kayak kok dia berubah ya. Jangan langsung nyalain anak. Introspeksi itu kita orang tua. Iya, Bisa iya, jadi iya. nih anak sebenarnya nyari perhatian orang tua. Betul, Gitu betul. kan? Karena kan kadang-kadang orang tua memberi respon kalau anak buat salah kan. Iya, iya, iya. Tapi kalau anak berprestasi, maaf ya nak, bunda nggak bisa datang, nanti yang ngambil rapot kakak ya, nanti yang ngambil rapot tante ya. Iya, Mending iya. kalau itu masih keluarga. Kadang ada nanti yang ngambil rapot stafnya mama ya, stafnya Iya, papa. iya, iya, Iya iya. kan? Ketika good sesuatu yang Iya, baik. iya, iya. Tapi kalau nakal coba, ini bunda nih harus ke sekolah kamu nih, dipanggil, dateng kan? Iya. Nggak diwakili misalnya sama Enggak, enggak. iya. Nah, artinya orang tuh gini, anak tuh butuh kehadiran gitu. Jadi ketika Iya, anak iya. kita terlampau tadi nakal, jangan dikit-dikit langsung punishment. Why-nya tuh penting. Penting buat kita tahu apa sih why factornya kok anak aku kok jadi gini ya. Apa sih kenapa ya anak aku kok berubah gitu? Karena banyak banget bisa jadi orang tuanya, bisa jadi kebawa pergaulannya. Nah kalau Iya. pergaulan kita kan harus mapping. Iya. Siapa nih teman-temannya? Makanya saya nih sekarang kalau anak saya punya geng, saya mapping. Oh, dia gengnya ini. Saya deketin orang tuanya. Iya, Jadi iya. orang tuanya bikin grup juga. Jadi ibaratnya gini, anak gue lagi main di rumah lo ya, Iya, titip iya, ya iya. kan titip mata, ya kan. Nah itu pentingnya, makanya saya bilang nggak bisa kita selalu mengatakan oh anak aku nakal terus anaknya doang, enggak. Itu pasti why factornya tuh. Iya, betul, betul Bu. Karena memang terkadang ada permasalahan di sekolah, anak-anaknya melakukan mencari perhatian orang tua yang ibu tadi sampaikan yang tidak mengenal anaknya justru anakku nggak gitu loh sebetulnya. Ya di rumah kalau Shock di kan? sekolah. Makanya anak tuh jadi diri sendiri tuh ketika di sekolah dan di lingkungan temennya. Oh, iya, Di iya, depan iya. orang tuanya pasti anak nggak akan buka sisi yang Iya, ibaratnya dia tahu nih orang tua saya akan marah, dia akan tutupin itu semaksimal Iya, mungkin. iya. Apalagi dunia gadget sekarang balik lagi ya. Anak-anak sekarang kan bisa punya karakter banyak tuh di situ. Itu yang Iya, betul. itu yang kita harus pintar-pintar berstrategi udah deh. Dia bisa menjadi avatar apa aja loh, Bu. Dia bisa punya 5-6 akun, di sini dia jadi karakter siapa, di sini Iya. siapa sih. Dan itu jauh lebih menyeramkan. Iya, betul. Betul. Iya, Nah, iya, orang tua iya. kadang-kadang kecolongan tuh di area Iya. itu. Makanya kalau kita bicara gadget ya itu jauh lebih serem sih. Betul, makanya nanti ada materi sendiri ya. Boleh, Gitu. insya Allah. Bu, berarti
dalam 12 bulan, satu bulan ini boleh dong kita menghimbau kepada para orang tua di Ramadan ini, ayo kita recovery yuk komunikasi kita. Betul. Minimal sebulan ini aja. Betul. Gitu ya Bu ya? Betul. Kan aku juga kebetulan nih di tahun ini nih aku lagi belajar psikologi dalam sisi Islam nih, psikologi Islam ya gitu ya. Ternyata Masya Allah ya, maksudnya Rasul kita juga mencontohkan quality time terbaik itu salah satunya adalah di meja makan pada saat makan. Itu Masya Allah. Dan ternyata dalam ilmu psikologi pun salah satu cara untuk membonding anak-anak itu adalah kita sambil makan. Karena kita sambil makan itu kan hormon happy kita lagi tinggi kan, endorfin kita lagi tinggi ya. Orang kan kalau hormon happy-nya lagi tinggi diajak ngomong apa aja masuk. Iya betul. Iya kan? Coba kalau kita lagi, makanya gini, ada kan omongan gini, jangan pernah marahin orang pada saat dia lagi makan. Coba ya, kita lagi makan, terus kita diomelin, makanannya juga terasa nggak enak, ya kan? Akhirnya emosi tinggi. Iya. Namanya kalau lagi makan, ciptakan suasana yang nyaman. Kalau bisa pakai aturan di meja makan, nggak boleh ada gadget. Iya. Jadi jangan gini loh. Tapi kita orang tua komit juga ya. Kadang-kadang orang tuanya ngelarang anaknya, tapi orang tuanya sebentar ya, papa ini nih ada ini, bentar ya, mama harus ngirim report gitu. Maksudnya ya udahlah, paling di meja makan berapa lama sih kita sahur sama buka. Betul. Tapi ternyata bener tadi yang bapak bilang, coba deh 1 bulan ini at least 80% lah kita buka puasa sama anak, kita ngobrol, ya kan? Buka puasa jangan diambil meaning, oh buka puasa kita habis puasa, jangan itu aja, tapi anggaplah itu celebrate bagaimana kita semua bisa menahan hawa nafsu. Sambil bercerita, gimana tadi kamu puasa hari ini apa? Aduh aku jam 3 kritis banget bun, perut perih gitu kan. Itu kan jadi cerita ya. Terus nanti kita juga cerita, iya bunda juga tadi jam 1 agak kelayangan gitu kan. Jadi artinya ketika kita mendengarkan anak bercerita dan anak juga mendengarkan kita bercerita, artinya itu kan terjalin komunikasi. Dan kalau itu benar-benar kita efektifin di bulan Ramadan ya, insya Allah ini bulan berkah banget buat kita kembali ke keluarga tuh. Betul. Insya Allah. Kembali menata sesuatu yang hampir lepas dari keluarga, kita ikat lagi nih, ikat di bulan Ramadan gitu ya, di bulan Ramadan gitu. Iya, apalagi kan kita tahu ya sekarang kan, wah Masya Allah ya dunia kerja ya, kita sama-sama tahu ya, rush-nya kayak apa, pressure-nya kayak apa. Kalau kita sebagai orang tua benar-benar nggak meluangkan waktu sama anak, taruhannya saya karakter anak di 10-20 tahun mendatang. Dan karena saya banyak baca gitu ya, wah pada saat anak-anak kita di 10-20 tahun mendatang tuh kan mereka bertarungnya bukan cuma sama kayak manusia ya. Kalau kita kan sama manusia, mereka bertarungnya sama robot-robot yang dipersiapkan sekarang diciptakan. Nah kalau anak kita nggak dibentuk jadi karakter yang tangguh, yang kuat, yang dia punya fighting spiritnya tinggi, kalah dia. Iya. Makanya pertarungan mereka jauh lebih sengit. Dan pada saat itu kita nggak tahu kita masih ada apa nggak. Kayak saya sekarang bertarung sekarang kan di kehidupan real, kehidupan kan orang tua saya udah meninggal dua-duanya. Kalau orang tua saya pada waktu itu nggak membekali karakter dan dengan izin Allah ya gitu ya, mungkin saya bisa menjadi orang yang gampang labil ke sana ke sini. Tapi ketika karakter itu kuat dan kita memahami ada nggak ada orang tua kan sudah jadi karakter, kan itu PR-nya. Ya kan? Betul. Ini juga saya pernah membaca saya di artikel apa gitu, ketika di momen makan bersama, khususnya bersama anak-anak gitu, yang bahkan ada beberapa film yang dibuat ya oleh sineas-sineas kita, sampai bapaknya tuh pura-pura mau bercerai sama ibunya, ini anaknya kumpul gitu, sampai ada film yang tiba-tiba ayo pulang semua, ini Lost Man mau diwariskan tetapi ke anak yang memang layak. Itu ada film-filmnya loh, film Indonesia. Nah ketika saya baca artikel itu Bu, ketika makan pun ibu anak-anaknya ada 4, misalnya 2, terus siapa ada 3. Sebetulnya seorang ayah dan ibu tuh bisa memantau karakter anak saat itu ya Bu. Ketika dia makan ya Bu ya. Iya. Salah satunya ya. Iya, kelihatan kok. Iya. Ada mungkin diem aja ngedengerin. Nunggu dinginin sama ibunya. Direbut adiknya diem aja gitu ya Bu ya. Iya. Ada yang misalnya nggak sabaran nunggu gitu kan. Jadi kan kalau di aku tuh kalau misalnya kita mau buka puasa tuh tunggu. Jadi maksudnya semeja nih gitu kan, minum teh manis anget gitu kan ya, disediain lah makan makanan takjil pembuka gitu. Kalau untuk buka kita kayak harus tunggu ayah dulu gitu. Kan nanti kelihatan tuh karakter anak yang nggak mau gitu ya, terus ngambil nyomot yang jauh gitu. Justru kan itu momennya kita ngajarin adab. Kan yang miss pada generasi sekarang adab, norma, sopan santun. Iya, kitanya jangan cuma ngomong anak sekarang tuh nggak ada normanya ya, nggak ada adabnya. Nggak ada adab gitu. Diajarin dia di rumah. Kan anak itu kan dia kan mendengar, melihat, meniru. Di rumah nggak diajarin,
Jadi anak ini apa tuh norma, apa tuh cium tangan. Jadi kita jangan gini, miris ya sama anak-anak sekarang. Kenapa? Gak ada tuh yang cium tangan kayak dulu kan kita mau sekolah. Kan ada lagi yang ngomong, iya nih anak gue juga di rumah tuh kalau pergi aja tuh nggak ada cium tangan. Nah diajarin nggak? Kalau kita sebagai orang tua misalnya gini, Bun pergi ya, dah, sini, nggak ada pamit gitu, cium tangan. Kan kita mengajarkan dan mencontohkan. Jadi jangan kayak, ya anak sekarang emang kayak gitu. Jadi jangan dibiarkan ketika kita melihat ada sesuatu yang salah terus dibiarin. Akhirnya kita mengeneralkan. Iya ya emang anak sekarang gitu ya, emang nggak ada adabnya, normanya salah. Adab, norma, sopan santun itu ditumbuhkannya adalah di keluarga. Namanya life skill. Teorinya nggak ada. Tapi itu yang menjadikan dia karakter di kemudian hari jauh lebih besar dibandingkan ilmu-ilmu teori yang ada di buku. Nah, itu karena anak itu sebetulnya pada dasarnya beradab ya Bu ya. Cuma mau digali atau mau dirangsang kan, nggak dia untuk punya adab gitu nah, ya. Nah itu dia kan fitrahnya emang manusia lahir kan nggak ada. Oh nih anak ini jadi anak yang nggak sopan, oh anak ini jadi anak nakal, nggak ada. Kan orang tuanya yang menjadikan anak itu seperti apa. Itu clear kan, ada ayatnya juga, ada hadisnya juga gitu kan. Jadi artinya ketika anak gue tuh sekarang ya Tania, kok dia nggak ini ya, nggak ada sopannya gini-gini. Ntar dulu jangan ada anaknya. Anak tuh hasil bagaimana orang tua pada saat memberikan pola asuh. Jadi ketika anak kayaknya nggak ada sopan santunnya, orang tua mencontohkan nggak? Contoh misalnya gini, kalau anak mau pamit salim sama kita, pada saat kita mau pergi kita pamit nggak ke anak? Kan itu mencontohkan. Nah ketika akhirnya anak nggak pamit, karena anak gini, ayah juga sama bunda kalau mau pergi kerja juga nggak ada ngomong, nah aku pamit ya, nggak ada. Jadi artinya, kalau kita mau jadi anak kita baik, maka jadikan dulu diri kita baik. Kalau kita mau menjadikan anak kita solehkan dulu diri kita. Dan ini sebenarnya kalimat dari guru saya, ini aku ketampar gitu. Guru saya ngomong ini, Mbak Intan, kalau mau mendidik jadi anak soleh, jadi anak baik, bukan tentang teori. Tapi Mbak Intan dan suami udah jadi orang baik dulu nggak? Udah jadi orang soleh dulu nggak? Karena kalau Mbak Intan sama suami aja tidak menjadi orang yang baik dan soleh, terus berharap anak menjadi baik dan soleh, role modelnya siapa? Itu ketampar buat aku. Betul. Iya ya gitu. Jadi janganlah kita menyalahkan anak aku gini. Oke, mungkin anak kebawa ya. Tapi anak menjadi seperti itu, kita orang tua harus sadar dulu, ada andil kesalahan saya. Makanya tadi saya bilang, sebenarnya kalau saya psikolog, jago teori doang. Sebenarnya babak belur juga di rumah. Lagi anak 4 ya, Masya Allah ujiannya. Jadi memang kembali kepada keteladanan ya Bu ya. Betul. Sementara di Al-Azhar juga kan kita memiliki implementasi adab otomatis. Ya implementasi adab itu ya tidak hanya menjadi untuk muridnya saja, tetapi mulai dari rumah, dari lingkungan sekolah, bapak ibu gurunya juga gitu ya. Apalagi yang tadi ibu sampaikan bahwa ketika anak pamit dituntut untuk pamit ke kita. Tapi ketika kita mau pamit, si kakak mana? Ya udah bilang aja kakak, bunda pergi. Nah berarti kan si kakak menyimpulkan bahwa ini ada sebuah pembenaran. Betul. Yang ke depan, suatu saat gue juga begitu aja ntar gitu ya Bu ya. Dan bisa gini, Mbak bilang ya kakak pergi ya. Tadi sore nyari ke kamar nggak ada, sampein aja ya. Kan berarti kayak mini-mininya kita kan. Iya. Itu kan bahaya ya. Betul. Sama tadi aku bilang, nanti tuh tantangannya anak kita tuh bersaingnya bukan hanya oleh manusia, tapi robot-robot AI yang sekarang udah pada mulai kita nikmati kan. Sekarang bentuknya masih bentuk kita chat aja. Nanti bentuknya kan sekarang lagi berlomba-lomba orang bikin robot bentuk beneran manusia. Bahkan di salah satu negara maju saya udah baca, dia lagi mencoba memberikan brand loh kepada robot. Bayangin. Itu tuh nanti tandingannya bukan tandingan kita, tandingannya anak kita. Nah sekarang kalau adab, norma, kasih sayang, empati itu nggak dilatih, anak kita kalah. Karena yang membedakan manusia itu dengan robot itu tadi. Manusia punya hati. Mau orang sepinter apapun ngasih brain, ngasih ini kepada robot, hati kolbu tuh nggak ada yang punya. Nggak ada. Jadi kalau hati sama kolbunya nggak diasah nih dari sekarang sama orang tuanya, sadar deh. Ada nggak ada kita, anak kita tuh bertarungnya jauh lebih serem. Jadi kalau kita nggak mempersiapkan dari sekarang, kalau soal hanya pinter, kalah anak kita sama robot. Iya betul. Robot dibikin pinter karena dia nggak ada capeknya, manusia ada capek, ya kan? Tapi kalau kita menggabungkan anak kita pintar dengan karakter dia yang simpati, empati, norma, adab, hatinya dibentuk, robot kalah. Mau secanggih apapun. Betul. Kita kan nyiptain Allah. Nah itu yang harus
bentuk dari sekarang. Sampai kapanpun robot tidak akan pernah bisa mengeluarkan air mata. Benar. Iya. Kecuali kalau di setting ada air-air ya. Ada air, dalam artian air mata dan hati gitu ya. Nah, Itu. karena ya itu tadi, hati kolbu tuh nggak bisa diciptakan. Iya. Mau secanggih apapun ilmuwan teknologi ya. nggak bisa. Secanggih-canggihnya brain pun pasti ada kelemahan. Cuma tanpa disadari kan kita dilemahkan. Karena apa? Fasilitas yang sekarang banyak banget kan fasilitasnya kan, betul, gitu. betul. Sehingga kita lupa nih bahwa kita punya potensi yang maksimal. Nah, kalau kita sebagai orang tua pun terlena, sehingga kita nggak mengasah potensi anak kita, life skill-nya terutama life skill-nya nggak diasah, kalah anak kita. Iya. Kalahnya sama robot, sedih ya. Sekarang saja Bu, kita sudah melihat pom bensin saja sudah tidak ada orang. Nah, penjaga Semua tol. semua sudah by robot, by digital, by Betul. sistem. Gimana nanti 25 tahun, iya kan? 40 tahun ke depan? Sekarang gini deh yang kena imbas di angkatan generasi kita, penjaga tol deh. Iya. Dulu berapa ratus tuh karyawan, kan banyak banget tuh tol Betul. di Indonesia. Sekarang pakai tap kan? Iya. Berapa banyak orang tuh kehilangan pekerjaan? Iya, Itu iya. sesimpel itu ya. Iya. Nah, sekarang dengan aplikasi-aplikasi yang sudah semakin memudahkan, memang kita merasa terbantu gini, tapi jangan terlena. Artinya Iya. di balik aplikasi yang memudahkan, itu akan ada ratusan ribuan anak-anak yang mungkin di masa depan kehilangan pekerjaan. Iya. Makanya sekarang saya suka ngomong sama anak saya suka ngomong gini brainstorming. Nak, kamu mau kuliah apa nanti? Saya tanya gitu. Cari kuliah yang skillsnya melekat sama kamu. Jadi skillsnya tuh melekat. Iya. Artinya mau kamu di mana aja, kamu hidup. Nah, aku bilang kadarullah nih, suami aku kan dokter gigi, Dokter. aku psikolog, Iya. gitu kan. Aku bilang, kayak bunda, kayak ayah, misalnya tiba-tiba, bunda kita pindah yuk ke Bandung. Mau kemana aja skills itu melekat. Iya. Bunda pasang pelang, ayah pasang pelang, pasien datang, gitu kan. Coba kalau misalnya bunda nggak punya skills yang melekat, mau pindah tuh mikir dulu. Iya. Di sana nanti bunda kerja apa ya, segala macam. Yang kedua, saya udah ngomongin nih, bahkan anak saya yang SD kelas 3 udah bunda, saya omongin. Yang kedua adalah, cari skills yang robot nggak bisa gantiin. Tapi kalaupun ada robot itu memudahkan. Contoh, sekarang kan suami aku cerita nih, wah sekarang alat kedokteran canggih bun, operasi tuh sekarang dokternya nggak terjun, ada robot. Gini-gini Ya kan? aja paling. Tapi kan yang gini-giniin robotnya dokter. Iya. Artinya secanggihnya robot di dunia kedokteran masih membutuhkan dokter yang Iya. memainkan. Nggak bisa tuh robot mendiagnosa tuh nggak bisa, Iya. kan? Ada. Jadi artinya, oh berarti dokter itu secanggihnya hanya sebagai alat si robotnya. Aku bilang gitu. Jadi kalian juga sama gadget gitu, nak. Gadget itu jangan jadiin kebutuhan utama, tapi jadiin dia pendamping yang melengkapi apa yang kamu nggak bisa, gitu kan? Karena kalau gadget terlalu kamu agung-agungkan, kamu lowbat sedikit aja kamu udah stres. Anak sekarang kan gitu ya. Iya. Lowbat tuh kayak, aku Kayak selesai gitu. Panik. Iya, kalau aku mah kayak, bunda kok nggak bisa dihubungin, mati handphone bunda, kenapa lowbat, bunda nggak bawa power bank? Karena saya mau nganggap gini ya, se-easy itu aja kalaupun Iya. mati. Jadi aku bilang kayak gini, ilmu lekatin di sini, nak. Jadi jangan kamu taruh semua di sini. Kenapa? Karena nanti pada saat gadget itu kan bisa mati, bisa hilang. Ilmu yang melekat di sini nggak ada yang bisa ambil kecuali Allah yang ambil. Jadi aku bilang, jadi jangan kamu andalin gadget. Aku bilang, jadi saya sesimpel itu kayak hafalin nomor telepon bunda sama ayah. Oh kan aku udah pakai handphone speed dial 1. Nanti kalau urgent itu handphone hilang atau mati, kamu nggak hafal nomor telepon bunda sama ayah, mau gimana kamu telepon bunda? Simpel aja. Terus anak gini, iya ya bun, iya. Coba bunda ambil handphone kalian. Berapa nomor telepon bunda? Gak ada yang hafal ya anak-anak ya. Akhirnya saya bilang, nomor telepon bunda, nomor telepon ayah mutlak lekatkan di sini. Jadi nanti kalau misalnya handphone kamu lowbat, mati atau hilang, ketika kamu mencari pertolongan yang pertama kali, kamu sudah hafal nomor telepon bunda. Jadi jangan sampai berapa nomor telepon bundanya, nak? Berapa ya? Aku nggak hafal. Artinya kan sebenarnya brain kita jauh lebih hebat daripada gadget, tapi kita nggak memaksimalkan sehingga menumpulkan potensi itu. Betul. Jadi ada hal-hal yang memang kita tuh ke anak harus nak gitu. Apalagi ini ada momen Ramadan, biasanya lebih intens lagi ke dunia gadget, Bu. Sambil nunggu buka handphone. Iya. Nah, itu tips apa sih Bu kepada para orang tua murid, ayah bunda agar termasuk saya termasuk saya agar ayo nak nih baca Quran tapi di sini juga ada ya di handphone gitu. Iya. Kadang-kadang kita kalau dibalik-balikan dengan kecerdasan anak dengan jawabannya gitu agak mentok juga. Iya, aplikasi di handphone kan ada tapi kita nggak pernah tahu. Iya.
Nah, Ibu ada tips nggak agar anak-anak tuh tersentuh jiwanya, mentalnya tidak merasa bahwa aku diatur gitu, agar tidak main gadget terus? Apa nih Bu di bulan Ramadan biar ada nilainya yang beda gitu loh Bu? Jadi kalau saya, alhamdulillah di Ramadan itu saya mewajibkan semua harus khatam, termasuk saya gitu. Jadi kalau dulu kan kita tadarusan, ternyata tadarusan itu tuh membuat mereka kayak terpaksa, ya kan? Jadi aku mentuliskan gini, waktunya dibebasin semuanya untuk waktu ngajinya, tapi satu hari harus 1 juz. Jadi ketika habis sholat tarawih, kayak setoran semua ke aku, setor gini, Bun aku udah ya gini. Bunda nggak ngelihat mata kalian ngaji gitu. Jadi Bunda percaya. Karena kamu mau bohongin Bunda pun, kan mata Bunda terbatas. Aku bilang, tapi kan Allah lihat ya, gitu aku bilang. Jadi terserah kalian, masing-masing udah menanggung resikonya, aku bilang itu. Dan ternyata cara itu membuat mereka bertanggung jawab. Jadi mereka ngatur waktunya sendiri, ya. Terus yang kedua adalah saya bukan nggak ngebolehin, tapi saya gini. Nah kalau bisa jangan handphone yang di gadget. Bunda juga punya nih Al-Quran yang di gadget gitu kan. Tapi enaknya kita tuh baca langsung pakai Al-Quran. Kita beli yuk. Jadi gini, beli yuk gitu ya. Sekarang Al-Quran lucu-lucu, Masya Allah loh. Ada yang pakai cover, iya kan. Nah ternyata itu membuat anak-anak menjadi seneng gitu. Ada yang sakanya, Bun aku yang kecil aja deh Bun, biar bisa dibawa kemana-mana. Bun aku agak, jadi aku bebasin gitu. Yang penting Al-Quran itu dibaca gitu. Jadi dengan mereka memilih Al-Quran yang mereka suka, itu otomatis membuat mereka jadi mempunyai rasa kepemilikan kan, ownership-nya tinggi kan. Terus nanti aku bilang, ya nanti Al-Qurannya dibeli jangan cuma dipajang doang, nanti dia nuntut loh, nggak pernah dibaca. Jadi ngobrolnya seperti itu ya sama anak-anak. Nah, jadi melibatkan anak-anak untuk menumbuhkan habit itu juga harus kita ajak dengan caranya yang sesuai usia mereka. Selanjutnya ya balik lagi kita orang tua mencontohkan. Jadi kadang-kadang aku suka gini, kalau Bunda kasih tau caranya gini ya, gitu kan. Al-Azhar juga suka ngasih tahu kan, cara khatam sekali, habis sholat baca berapa ayat. Ya aku bebasin ke mereka. Tuh kamu berapa kali khatam? Yuk kalau habis sholat baca gini. Dan kalau misalnya bisa kita memang ngaji di tempat yang terlihat oleh mereka. Jadi anak-anak tuh melihat loh, oh ibu aku ngaji ya, oh ayah aku ngaji. Walaupun 5-6 ayat, kan kelihatan. Yang penting kelihatan, karena tujuannya kita adalah biar anak-anak tuh mencontoh. Dan mereka merasakan sendiri kok, ketika mereka berhasil khatam, mereka menang di ujung. Bunda akhirnya aku khatam ya Bun, ya Allah Bun. Apalagi kalau udah hari 10 malam terakhir ya, PR-nya banyak kan tuh yang nunda-nunda kan tuh. Dan jujur lagi mereka, Bun aku panjang banget nih Bun gini-gini. Ya terserah gimana, saya di akhir goal khatam minimal sekali gitu. Jadi artinya tumbuhkan kepercayaan, tumbuhkan mental mereka mampu, dan jadikan challenge. Nah khusus khatam memang aku ngasih hadiah rewards di belakang. Karena kan itu kan gak mudah loh. Aku aja komitmennya aja susah gitu kan. Tekanannya luar biasa, tantangannya luar biasa. Itu jadi khusus yang kalau puasa aku nggak ngasih reward karena menurut aku mereka sudah harus berpuasa gitu. Tapi untuk khatam Al-Quran karena aku juga sebagai orang tua merasakan ini berat dan nggak mudah istiqomahnya gitu kan. Jadi ketika anak-anak berhasil aku kasih reward mereka. Apalagi dalam tahap itu anak-anak kan proses belajar ya Bu ya. Bener, proses belajar. Jadi kadang-kadang lucunya nih mereka berempat saling intip-intipan. Udah jus berapa? Terus kadang-kadang kakaknya yang udah kuliah itu kan lebih santai ya. Wah, adik-adik aku udah jus segini. Kalian bacanya gimana kok ngebut-ngebut, Pak? Aku sekalian dekin, ayo lu akalah. Tapi lucu, jadi mereka berkompetisi antar mereka tapi in a good way kan bagus kan. Jadi aku bilang, oh ya nggak apa. Dan ternyata itu menumbuhkan rasa mereka untuk berani melakukan ya. Walaupun yang kecil, Bunda aku nggak khatam, ya nggak apa-apa gitu. Tapi ketika bicara reward, karena yang kecil nggak khatam, yang nggak saya kasih rewardsnya. Jadi dia tahu dan dia menyadari kok. Dia menyadari, aku nggak dapat. Jadi kita juga orang tua jangan gak tegaan. Orang tua kadang-kadang gak tegaan. Anak 4, yang 3 khatam. Mana yang paling kecil, paling lucu, paling gemes gitu. Terus dia nggak khatam karena masih kecil jadi nggak bisa itu. Nah, jangan gini, udah ya kakaknya dapat, yaudah deh adik. Ketika kita bilang reward ini hanya diberikan kepada mereka yang khatam,
maka anak kita yang tidak hatam walaupun yang paling kecil Iya. harus berkomitmen juga, dia nggak mendapatkan Iya. gitu. Karena yang namanya adil kan tidak harus rata ya Bu. Nah, Iya, itu dia. Yang namanya adil tidak ya sesuai porsinya. Betul, gitu. betul. Bahkan ini kalau ini hatam adalah salah satu bentuk pembelajaran dikasih reward atau tidak ketika tidak hatam. Nah, saya juga pernah melihat ada sebuah video Bu ketika ada seorang bapak duduk di pesawat dekat jendela, emang kursinya dia. Nah, si ibu dengan anaknya merayu si bapak yang tidak kenal, boleh nggak anakku duduk di situ? Tapi si bapak ternyata kekeh. Oh enggak, ini kursiku. Nah, apakah bentuk memberikan teladan atau pembelajaran kepada anak bahwa itu bukan hakmu, itu seperti itu juga bukan sih Bu? Ada cara tersendiri nggak kalau? Iya, jadi ya aku sempat lihat tuh yang video itu ya, Iya. gitu ya. Jadi gini, memang ada kalanya anak-anak itu mempelajari ya, belajar lah Iya. bahwa dalam hidup Itu kan sosial ya Bu ya? betul, bahwa dalam hidup itu nggak semuanya yang kamu inginkan itu bisa kamu peroleh. Apalagi udah berhubungan dengan orang luar. Nah, iya. jadi kadang-kadang aku suka bilang sama anak-anak, ini ada tips buat orang tua ya, mengajarkan anak-anak perilaku di kehidupan sosial itu pakailah gadget. Karena anak sekarang itu lebih mencerna apa yang ada di gadget, apa yang ada di viral, ya. Dan yang sekarang sebenarnya kasus-kasus sedang berlangsung itu sebenarnya banyak banget pembelajaran buat anak kita kan. Nah, kayak tadi tuh nonton video itu, aku ngebahas sama anak-anak, lihat deh video ini, bilang itu. Coba, kalau menurut kamu gimana? Ih, bapak itu tega banget ya, anak kecil nggak boleh. Tapi si kakaknya ya, yang udah gede lebih pikir gini, ya bisa jadi bapak itu siapa tahu sakit, kan kalian masih kecil lebih kuat gitu. Jadi kan berarti itu sudut perspektifnya anak-anak berbeda ya. Dan saya tuh seneng tuh, kayak ngangkat satu. Mereka debat gitu ya Bu? Iya, jadi gini, saya cuma pengen lihat sudut pandang anak-anak ini. Karena kan akhirnya sudut pandangnya kebaca kan. Yang satu bilangnya, kok bapak itu tega banget sih, anak kecil nggak dikasih duduk, padahal bapak-bapak kan jauh lebih kuat ya kan. Kakaknya menjawab dengan ini, belum tentu, siapa tahu bapak itu kakinya sakit. Lagian juga kalau emang kita mau dapat bangku ya datangnya harus pertama. Jadi kan masing-masing mempunyai sudut pandang yang berbeda, yang sudut pandangnya semuanya benar, nggak ada yang disalahkan. Nah, tinggal kita orang tua meluruskan. Jadi gini nak, bla 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 bla. Nah, itulah yang dinamakan pelajaran tentang moral, life skill. Nah, jadi aku sering tuh ngambil dari kasus-kasus yang lagi viral, yang kayak kemarin yang lagi rame-ramenya yang mukulin anak gitu kan. Itu aku ambil message-nya, aku share video itu, terus aku ngobrol sama anak-anak. Ini kalau kamu ngeliatnya gini gimana nak, gini-gini. Sudut pandang anakku yang pertama, kasihan ya Bun ya, ternyata anak itu bisa nyeret orang tuanya. Itu message. Yang kecil ngomongnya apa? Kok tega banget ya dia kok nginjek orang kayak gitu gitu. Nah, artinya kan kelihatan nih, oh anak-anak saya punya sudut pandang ini. Nah, kita orang tua ngebungkus. Sebenarnya menumbuhkan moral tuh kayak gitu kok gitu. Jadi gini, dibanding nih orang tua ngomong, nah kamu tuh jadi anak harus mau berbagi, jadi ini itu nasehat. Anak sekarang kok dikasih nasehat gini nih, tung. Kalau zaman kita masih masuk kuping kanan keluar kuping kiri, zaman mereka kan masuk aja enggak. Udah kayak trampolin. Iya. Twing gitu kan. Nah, makanya cara masukinnya gini, oh anak sekarang lebih masuk apa yang dikatakan sosial media. Iya dong, anak sekarang ke brainstormnya gampang banget. Maka aku mengambil contoh dari kasus viral yang semua orang lagi melihat kasus itu. Tapi sudut pandangnya kita tanya. Gimana nih nak, yang ini nih? Ini gini ya Bun, ini. Ternyata aku dapat pola, anak sekarang udah diajak ngobrol aja sebetulnya. Emang kadang-kadang orang tuanya ada waktu nggak tuh ngajak ngobrol? Itu dia. Gitu kadang ketika kita menyadari bahwa anak ini, kenapa ketika anak kita sudah mulai besar kok bicara kalau ditanya ya ternyata betul Bu Intan tadi bilang ya bapak sih dari kecil tidak pernah dirilis terus, di maintain untuk diajak ngobrol. Tiba-tiba pas sudah besar, kenapa sih nak kalau apa-apa kamu nggak pernah cerita? Lawang dari kecil juga nggak pernah diajak ngobrol ya Bu ya? Nggak usah gitu. Dari kecil udah biasa ngobrol aja, udah ABG jadi pendiam. Apalagi yang dari kecil nggak diajak ngobrol, kayak apa kuncinya gitu ya? Betul. Dan ini aku alamin gitu, kayak misalnya anakku yang pertama kan cowok ya. Oh ternyata gejolak anak laki-laki kalau ABG itu begini. Oh perempuan beda lagi. Dan Masya Allah setiap case-nya itu tuh butuh tantangan ya. Jadi kita tuh orang tua banyak bersabar, banyak ini. Bahkan kadang-kadang kalau aku dengar berita, bener. Jadi kadang-kadang aku suka ada cerita, Tan, anak lu kemarin katanya gini. Nah, aku mau mencoba menjadi orang tua yang nggak sumbu pendek.
Sumbu pendek kan kadang kalau kita dapat laporan, anak bunda ya dapat laporan ya kamu katanya di sekolah gini-gini. Kadang-kadang kita harus menelaah ya gini, bener nggak sih ngomongin orang itu gitu? Apa jangan-jangan nih orang cuman pengen ini kan kita juga harus tahu ya, karena kan hidup itu semua orang punya agenda, semua orang tuh punya agenda. Betul. Dan kita jangan terbawa dengan agenda orang lain yang akan membawa kita kepada negatif ya gitu. Jadi aku kadang-kadang kalau ada laporan gini, aku diem dulu, aku amatin anak aku, terus nanti aku komunikasi sama walasnya segala macam. Pokoknya yang diomongin orang itu benar. Jadi ketika aku ngomong sama anak aku punya data. Iya. Nih nak gini. Enggak, aku enggak gitu. Nih ya nak gini. Ketika ada data, anak cenderung diam. Tapi saya akhirnya ngomong sama dia secara kalau yang udah akil balik ya, saya ngobrol udah secara kalau sama anak perempuan kayak dua wanita dewasa berbicara. Kalau yang sama laki yang udah kuliah, itu aku udah kayak anggap dia kayak partner. Itu jauh lebih masuk. Jadi artinya tantangan kita nih orang tua mendidik anak sekarang, apalagi di era yang udah masya Allah deh eranya sekarang aku udah bingung sebutnya apa gitu ya. Itu kalau nggak kita komunikasi efektif sama anak tuh bablas. Itu sih makanya Ramadan ini adalah momen yang pas buat kita balik lagi, guyup lagi, perbaikin semua yang mungkin kemarin kita sibuk dan segala macam. Bahkan aku sekarang lagi merengek ke anakku yang pertama, pulang dong. Walaupun lagi kan katanya lagi ujian ya dia di sana kan. Iya nggak apa-apa. Di mana Bu? Di Unpad di Bandung. Deket lah. Deket tapi kan dia tuh praktek terus. Oh iya ya. Jadi misalnya gini Bun, kalau aku pulang Selasa, aku Kamis ada ini gitu. Jadi dia lagi cari-cari waktu. Message aku cuma gini ke anakku, pulang walaupun 3 hari, 2 hari, itu beda rasanya deh kalau kamu sahur dan buka sama keluarga. Setelah itu kamu balik lagi ke Bandung nggak apa-apa. Nanti bisa pulang cuma 2 hari, tapi sempetin pulang. Jadi aku sekarang minta, jadi akhirnya dia ke aku gini, Bun, maaf ya, aku kebetulan harusnya hari ini pulang nih gitu. Tapi ternyata belum bisa Bun, ini jadwal praktekku gini. Dan dia share, artinya ada keterbukaan kan. Oh ya udah nak, nggak apa-apa. Tapi Bunda sebenarnya sedih. Jadi aku luapin, tapi Bunda sebenarnya sedih. Bunda tuh pengen tuh pulang, kumpul. Dengan cara kayak gitu ternyata ngebonding ke anaknya lebih jauh kuat dibandingin dengan pulang nggak kamu? Ini tuh bulan Ramadan nggak pulang, gimana sih gini. Malah tambah kencang loh biasanya Bu. Iya kan? Nggak mau dia. Dan sebenarnya kalau dia mau curhat juga sebenarnya dia nggak mau kok puasa di sana. Di kosan apa enaknya? Puasa pakai nasi bungkus, buka puasa pakai nasi bungkus, seenak-enaknya sama teman buka puasa akan beda rasanya dengan sama keluarga. Jadi aku bilang ya sempetin pulang ya gitu ya 2 hari 3 hari kamu kesini naik kereta, pulang tuh naik kereta. Iya Bu, nanti aku cariin. Jadi artinya kalau anak itu di sini poinnya adalah gini, sama anak tuh komunikasi jangan putus, udah itu aja. Karena beneran deh, yang bikin anak-anak sekarang kayak punya dunia sendiri karena orang tuanya sendiri pun nggak pernah ada komunikasi yang secara langsung gini. Pakainya gadget, iya kan? Udah makan belum? Udah. Kamu di mana nak? Di kamar. Oh iya sama, Bunda juga lagi di kamar. Ya udah kamu makan ya. Di meja makan ambil. Lah emang kamarnya orang tua sama kamarnya anak jauhnya berapa kilo sih? Harus naik angkot. Iya, tapi itu terjadi fenomena itu. Jangan-jangan yang lagi viral sekarang juga Bu, kasus ini gitu ya, yang sampai orang sudah tengkurup diinjak segala macam, mungkin pelakunya pun mungkin ya dari sisi psikologis mungkin kurang komunikasi dengan orang tua mungkin ya Bu. Iya, udah pasti kurang komunikasi. Dan gini kan kalau kita lihat kan arogansi anaknya ada ya gitu ya. Iya. Arogansi itu nurunnya dari mana sih? Simple aja. Betul. Ya. Karena gini, anak jadi rajin berbagi karena dilihat orang tuanya berbagi. Anak menjadi leader yang kuat karena dilihat orang tuanya menjadi leader yang kuat. Tapi anak punya sifat negatif, dia melihat orang tuanya seperti apa. Karena arogansi, bahasa sekarangnya kan petantang petenteng gitu. Anak nggak akan petantang-petenteng kalau dia merasa nggak ada backingan. Itu aja simpel. Ya kan? Jadi artinya gini, kita tidak menyalahkan mereka sekarang semuanya karena mereka udah punya punishment-nya sendiri lah ya. Betul. Tapi kan pembelajaran ini harus diambil sama kita bahwa kalau kita orang tua alhamdulillah dapat fasilitas, punya banyak kemudahan, jangan jadikan anak kita menikmati kemudahan yang kita miliki sehingga mereka kehilangan fighting spiritnya. Karena kita bisa di posisi punya banyak kemudahan juga kan kita berjuang. Iya kan? Betul. Satu yang saya pegang dan ini saya sharing ke banyak hal adalah
Tidak akan ada pemimpin hebat, orang besar yang lahir dari kenyamanan. Oh iya. Kita lihat deh orang-orang hebat yang sekarang menjadi petaguh-petaguh hebat, mau di dunia politik, olahraga, sosial, apapun. Iya. Pasti dimulai dari titik dia tidak nyaman. Iya. Nggak ada tuh yang namanya, ya kecuali karena emang keturunan ya. Keturunan raja segala macam. Tapi kalau dipikir keturunan raja pun pangeran yang melanjutkan menjadi raja, emang mudah? Nggak Tapi kan mudah. ada tantangannya juga, Nah, Bu. makanya. Justru kayaknya jauh lebih beban gitu loh, Bu. Betul, mereka beban. Dan kita kan nggak lihat ya mereka bagaimana dididik militernya apa, karena dia harus jadi raja. Jadi jangan gini loh, oh dia kan enak anak raja, tinggal turun, ntar dulu melanjutkan tahta dari pangeran jadi raja. Itu ada hal-hal yang tidak kamu lihat, bagaimana dia dididik jadi seorang fighting spirit yang luar biasa, punya spirit yang luar biasa. Betul. Nggak mungkin dong raja negara dipimpin oleh raja yang ya udahlah ya, mau apa mau ini ya serba diiniin. Tapi artinya mereka pasti tantang untuk tangguh. Jadi aku suka bilang sama anak-anakku gini, jangan terlena nak dengan apa yang orang tua miliki. Orang tuamu nih sampai di titik ini perjuangannya berdarah-darah. Jadi ketika kamu mau menikmati fasilitas semudah itu, oh nggak bisa. Saya dinilai sama teman-teman suka ngomongin, Tan kok bisa ya lu tegaan? Gua harus tega. Iya. Karena di luar sana jauh akan banyak orang yang lebih tega sama anak gue. Iya nggak? Kalau kita nggak ngajarin dia susah, di luar sana banyak orang yang dengan senang hati menjegal anak kita supaya susahnya dahsyat. Kita tega karena kasih sayang, Bu. Itu, jadi kayak gini, Tan, contoh handphone ya. Nggak ada aku beliin anak aku handphone tercanggih, nggak ada ceritanya. Jadi aku suka bilang sama anak-anak gini, lihat handphone ayah bundamu apa, dan kamu nggak mungkin bisa melebihi atau menyamakan apa yang orang tua kamu punya. Jadi kamu fungsinya handphone berapa? Ya udah pakai aja itu. Jadi lihat teman aku gini, itu teman kamu. Iya. Kamu anak bunda, ya ini aturan bunda. Terus misalnya dia mau sepatu mahal gitu ya, nggak semena-mena saya beliin, beneran deh. Jadi saya kayak gini, oke, mau sepatu, bunda lihat nilai rapot, bunda lihat ini segala macam. Oh, ini apa nilai ini, nggak. Kecuali rusak baru saya beliin. Jadi saya tuh ada teganya karena ini didikan ayah saya juga. Ayah saya tuh lebih galak lagi ayah saya. Ayah saya tuh dulu kayak gini, kalau kamu nggak ranking 1, nggak ada ya beli sepatu dan tas baru. Dan bener, tiba-tiba ranking 2 nggak dibeliin. Pada waktu itu tuh aku ngerasa gini, kok bapak gue kok tega banget ya gini-gini. Tapi ternyata sekarang ya, kalau ayah saya masih ada, saya tuh mau terima kasih loh. Iya, betul. Aku mainnya abah kan, abah makasih ya. Pada waktu kecil aku tuh dididik, kalau mau dapat sesuatu usaha dulu, juara dulu, ini dulu. Ternyata itu menjadikan saya tuh mental yang gak gampang tempe gitu. Jadi ketika mendapatkan hambatan, apa nih plan B-nya itu kan mental yang dibentuk dari kecil. Nah aku tuh nggak mau gitu. Sekarang kan kita lihat ya banyak orang-orang gitu yang punya masalah, lari dari masalah. Karena dari kecilnya nggak terbiasa kalau ada masalah selesain. Bahkan orang tua saya aja gini, dulu kan zaman bully udah ada deh dulu ya. Saya tuh suka jadi korban bully. Ya. Kalau saya pulang nangis, mama saya tuh ngomong gini, ngapain kamu pulang nangis? Ya aku dibully mah yang ini. Lawan. Ingat ya, kalau kamu nggak salah, lawan orang itu. Dari segi posisi aja, kamu 1, mereka 10, kamu tuh pasti kalah. Tapi kalau kamu nggak melawan, kamu diinjak, makin dia nginjek kamu. Lawan. Jadi artinya gini, mama aku tuh mengajarkan bahwa kalau ada orang ngambil hak kamu, lawan nak gitu. Jangan diem aja. Kalau kamu bener ngomong, mau 10 orang yang lawan yang nindas kamu, selama dia masih makan nasi, tuh aku ngomong gitu. Selama sama-sama makan nasi, lawan. Ternyata hal itu membuat saya jadi gini, oh iya ya, bener juga ya. Dan mama aku ngomong, nanti kalau dia bawa orang tuanya, baru mama jalan. Tapi kamu kalau lagi nggak ada orang tuanya, mama nggak akan bela kamu. Lawan dulu gitu. Jadi mama aku tuh bukan orang yang, wah anak saya dibully, datang ke sekolah, kemarin nih anak saya dibully. Enggak, orang tua saya gini, lawan. Jangan pulang sambil nangis, gak ada. Kamu boleh nangis tapi bilangnya nangisnya menang. Jadi artinya gini, message-nya kan gini kan, kalau kamu hal nggak nyaman nak, jangan nangis. Nangis tuh nggak nyelesain kamu punya masalah. Boleh nangis tapi dicari problem solvingnya tuh gimana. Itu mama aku loh. Jadi di situ aku ngerti, oh ya. Dan itu aku turunin ke anak-anak aku. Nah kalau kamu dibully, lawan dulu. At least setelah kamu lawan, lari ke guru. Kan dia berarti menyelamatkan diri dia dulu dong, ya enggak? Jangan diem aja kalau dibully. Jadi artinya message itu bukan buat mereka berantem sekarang, bukan. Nah, 10-20 tahun mendatang nak,
akan banyak yang lebih sadis. Yang bullying kamu tuh lebih dari itu. Lebih sadis kan? Masa kamu diam aja? Nah, kalau kamu nggak Bunda keluarin jiwa kamu yang jiwa fighting spiritnya, nak, nanti kalau di masa itu kamu diinjek orang, tanda kutip, kamu akan diem aja, lemah kamu, nak. Jadi itu kan message sebetulnya kan, yang harus dibentuk dari sekarang. Iya, iya. Susah ya PR orang tua ya. Termasuk fight untuk bertahan, tidak makan tidak minum selama Ramadan. Iya. Itu akan ke depan suatu saat sudah dewasa dia akan punya kekuatan untuk bisa bertahan. Iya. Gitu. Kan merasa tidak nyaman. Karena ada tantangan sedikit, udah aku nyerah aja gitu ya. Nah, dan kita juga jangan bermudah-mudah mengiyakan anak. Kalau misalnya, Bunda ini udah azan zuhur nih, aku buka dulu ya, nanti aku puasa lagi. Kalau masih kecil nggak apa-apa ya. Ya, Kan kita lihat, kan kita lihat kondisinya ya. Anak saya udah gede nih, harusnya dia mampu kuat. Bentar lagi lah, nak. Ntar azan asar gitu kan. Iya. Nanti udah asar, ya ampun, nak, nanggung banget, nak, 2 jam lagi, ya udah yuk kita nyiapin buka puasa. Nah, artinya kita juga nggak bermudah-mudah anak untuk menyerah. Karena sebenarnya puasa itu ya, Masya Allah deh, di bulan Ramadan ini itu message secara psikologisnya tuh tinggi banget buat anak-anak kalau orang tua paham. Iya. Banyak pesan di situ ya. Banyak Justru untuk membangun, memupuk dan menumbuhkan karakter-karakter anak yang positif. Betul, betul. Yang penting adalah orang tuanya. Ini sama Allah udah dikasih nih momennya nih sebulan gitu kan, dimanfaatin ya nih sama orang tuanya. Kalau enggak ya akhirnya bulan Ramadan ya udah biasa aja. Buka, sahur, taraweh, tadarus selesai gitu. Selepas itu nggak ada makna. Nggak ada, iya. Makanya aku tuh suka bilang, nggak ada makna. Ma, Pa, bulan Ramadan, yuk kalau bisa 80% kita tuh buka dan sahur di rumah. Beneran deh, ini momen emas, ini golden moment yang nggak akan keulang gitu. Dan Allah masih mempertemukan kita sama Ramadan tahun ini, insya Allah ya. Artinya yuk dimanfaatin. Ini benar-benar bisa ngebonding loh kita sama anak-anak. Ini benar-benar kita bisa recharge loh semuanya sama anak. Jadi jangan sampai momen ini hanya ya udah kewajiban dan menggugurkan kewajiban. Sedih deh rasanya. Beneran. Aku tuh kepukul gini karena waktu itu pernah lah di beberapa tahun yang lalu. Aku tuh dulu kan workaholic sekali ya. Percaya nggak, aku tuh buka puasa aja tuh jarang loh sama anak-anak. Karena aku harus buka puasanya di jalan karena macet. Baru pulang ke rumah tuh 7:30. Anak-anak udah selesai kan gitu. Pukulan telak ke aku ketika anak aku 2 orang ngomong gini, Bunda, buka puasa nggak ada Bunda tuh nggak enak. Terus ada Lina yang kecil, Bunda kok baru pulang jam segini, kita udah pada makan, jadi Bunda nggak ikut makan rame-rame sama kita. Wah, itu nyes. Dan dari situ aku kayak ketampar, oke, ini harus ada introspeksi nih. Kalau enggak ntar anak-anak terbiasa nggak ada ibunya, akhirnya anak-anak nggak butuh sosok ibu, itu jauh lebih bahaya. Ya kan? Jadi karena pada saat kita dibutuhkan, kita nggak hadir. Akhirnya anak-anak terbiasa nggak ada sosok ibu. Nah, ketika ibunya tiba-tiba ngasih perintah, lu siapa ya? Kan ada kayak gitu kan, orang tuanya ngomong, anaknya nggak dengerin karena kita nggak hadir secara sosok. Dan itu nampar aku banget. Kalau tiba-tiba ibunya bilang, makanya lo apa-apa tuh ngomong sama Bunda. Lah, emang Bunda kemana? Selama ini gitu kan gitu bisa ibunya? Iya, bisa. Dan anak tuh ada masanya dia ngomong loh, waktu aku zaman begini, Bunda kemana aja? Wah, itu kalau anak sampai ngelempar kayak gitu, itu adalah pisau tertajam itu. Ya enggak, aku cuma diomongin gitu aja sama anak, aku langsung oke, ini introspeksi aku nih, aku nggak bisa nih kayak gini gitu. Dan itu kenapa penting kita deket sama anak, karena mungkin anak punya keluhan-keluhan yang kita nggak tahu ya, yang harus kita dengar itu sih. Dan di Ramadan ini, alhamdulillahnya Bu, sistem di Al-Azhar itu kan kita memulangkan para pegawai ya. Jam 1 kita udah selesai ya. Otomatis para ibu-ibu gitu bisa pulang cepat menyiapkan makanan untuk buka. Jadi Al-Azhar sebenarnya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tadi bagaimana cara membangun kembali hubungan yang selama ini ditinggalkan dengan anak-anak yang agak terbengkalai. Betul. Semua pegawai Al-Azhar itu insya Allah buka puasanya di rumah. Nah kan, Masya Allah ya. Gini, dari Al-Azhar udah difasilitasin gitu. Jangan sampai kitanya yang kan buka puasa di Masalahnya kan ketika anak-anak murid sudah pulang jam 12, jam 1 sampai rumah, ayah nggak ada, bunda nggak ada gitu kan. Aku
sama Mbak lagi Betul. gitu ya. Minimal asar lah ya, atau ya udahlah Iya, yang paling penting buka puasanya tuh ada deh gitu Ada, deh ya. iya, Kadang-kadang betul, kan iya. ya beruntunglah teman-teman yang kerja di memang lingkungan dan nuansa Islamik ya Al-Azhar ya, artinya penuh banget perhatiannya Iya, iya. untuk buka puasa sama Betul, rumah gitu, sama betul. keluarga di rumah. Lah kan kalau yang kerja-kerjanya nggak yang kayak gitu kan tetap aja ya bos-bosnya mah jam 5 baru pulang gitu Iya. ya. Nah, artinya atau misalnya kalau ada yang agak lunak asar udah boleh pulang gitu Iya. ya. Tapi artinya coba deh tetap Iya, iya. dikejar at least di weekend lah, kalau weekdays susah Iya, ya. betul. At least di weekend lah kita buka puasa sama anak. Jadi kita juga jangan egois gini, udah Senin sampai Jumat sibuk, terus weekend buka puasa sama Iya. teman-teman lah. Terus nih anak kapan buka Betul. puasanya sama orang Betul. tua? Jadi Iya. beneran deh di momen Ramadan ini adalah momen kita untuk kembali lagi sama keluarga, quality time, engage lagi, bonding lagi. Setidaknya buatlah di weekend itu hari yang indah buat anak-anak ya Bu ya. Quality time kan, Itu, betul, bukan ya. seberapa banyaknya, Seringnya, namun ya. seberapa berkualitasnya kita pada saat bersama Ya, anak, insya Allah ya, itu ya. jauh lebih maksimal sih. Iya. Jadi ketika bertemu di Sabtu Minggu di buka puasa dan juga sahur bareng itu udah sesuatu yang menghangatkan. Saya pernah baca juga Bu, seorang ayah itu jarang sekali gengsi ya Bu ya, memeluk anak atau apa gitu ya. Iya. Tapi saya pernah baca artikel juga bahwa pelukan seorang ayah di pagi hari walaupun hanya 2-3 detik menghangatkan jiwa anak sampai sepanjang hari. Betul kan Bu ya? Iya, Karena betul. ayah itu jarang Bu. Ayah, benar banget. Jadi kalau ayah itu ya berikan sentuhan, Iya. ya. Kalau anak cewek mungkin kayaknya udah yang akil balik udah agak malas-malas dipeluk, Iya. tapi seenggaknya kayak ini loh kepalanya diusap, Iya, tangannya iya, diusap gitu. Iya. Karena anak kita tuh butuh figur laki-laki. Nah. Butuh figur laki-laki sempurna tuh seperti apa, teladan. Iya. Nah, mendingan figurnya kan ayahnya, dibanding nanti ayahnya nggak hadir, tadi nyari Cari. sosok yang lain, kan bahaya tuh, repot kan. Jadi jadi ayah itu Iya. figur ayah tuh buat Iya. anak masya Allah loh. Untuk percaya diri, untuk anak berani berkata tidak Iya. sama hal-hal yang Betul, negatif, betul. untuk mereka punya rasa kasih sayang, Iya, iya. kemudian mereka mempunyai role model laki-laki seperti Iya, apa. iya, iya, Nah, role laki-laki itu penting buat anak laki, menjadikan dia sosok besar nantinya. Buat anak perempuan adalah sosok bagaimana dia mencari pasangan hidupnya kelak. Jadi hati-hati ya buat para ayah ya, iya, harus betul, hadir betul. nih ayah ya. Sama ini juga Bu, satu teladan almarhum ayah saya. Ayah saya itu kan tentara. Di rumah tuh galaknya luar biasa Bu. Tetapi ketika dia di luar, di pub, di umum, menghadapi sesuatu hal yang dia tidak nyaman dengan pelayanan apa-apa, kalau dia membawa saya, membawa anak-anaknya, dia tidak pernah arogan. Jadi sampai sekarang misalnya pun saya bisa belajar dari ayah saya bahwa kamu nggak bisa sembarangan bentak orang. Iya. Kalaupun ada yang ketidakpuasan tentang pelayanan, sampaikan dengan baik. Iya. Ayah saya tidak pernah ngajarin Bu. Iya, iya. Kamu nggak boleh ya nanti Iya. bentak-bentak orang kalau kamu pelayanan, kalau bikin apa nanti Iya. kurang-kurang, nggak boleh bentak-bentak. Enggak, ayah saya cuma bilang, cuma ngasih tahu kalau wah ini kok begini, ya udahlah. Ayah kasih tahu aja, ini kamu nggak boleh gini ya, nanti gini-gini. Iya. Itu kan melekat kalau ayah tuh Bu. Betul, Iya. ayah itu figur yang dirindukan. Jangankan yang viral ini juga mungkin ayahnya di luar sana juga. Iya, tadi aku Mencontoh bilang, gitu. yes, anak itu pasti mencontoh apa yang orang tuanya lakukan. As simple as that kok. Iya. Aduh Bu Intan, menarik sekali. Ini udah nggak berasa ya. Tetapi intinya kalau yang namanya cari ilmu Ya. tidak akan pernah puas. Betul. Kalau sudah puas pasti cari ilmu itu akan berhenti. Iya. Gitu. Mungkin nanti insya Allah mudah-mudahan kita akan mengundang beliau lagi ya teman-teman, Bu Intan, untuk kembali kita ambil ilmunya. Insya Allah kalau ilmu diambil tuh nggak akan berkurang Bu. Nggak akan. Kan melekat ya. Ibu terakhir pesan kepada para ayah bunda khususnya keluarga besar YPI Al-Azhar, bagaimana untuk menjaga dan mempersiapkan atau mengisi Ramadan dengan anak-anak di rumah karena ini Ya. momen penting. Silakan. Ya, ya. Monggo. Jadi buat para ayah bunda semuanya, di bulan Ramadan ini kan bulan yang sangat dinanti ya bagi umat Islam. Maka hadirkanlah keberkahan Ramadan itu dengan cara kita orang tua tuh terlibat dan menyisihkan waktu. Kali ini bukan menyisihkannya jangan sedikit ya. Kalau bisa memang memberikan waktu 80% bersama anak-anak dengan kita sahur, kita berbuka bersama dengan anak-anak, hadir secara utuh, dan pada saat kita berbuka puasa
pastikan no gadget at all. Jadi benar-benar jadi momen kita ngobrol, menikmati makanan dan celebrate dari mereka dan juga kita yang bisa menahan hawa nafsu di hari itu sehingga kita bisa buka puasa sama-sama. Jadi kita kembalikan yuk momentum quality time bersama keluarga di bulan Ramadan ini, dan insya Allah itu bisa menjadi penghangat kembali ya. Jadi ini saatnya orang tua kembali bonding, engage dengan anak-anak. Oke, itu ayah bunda ya. Ini pesan yang luar biasa dari Bu Intan Edita. Berarti tidak hanya buat ayah bunda di luar sana, buat saya, buat kita di sini ya. Dan buat saya yang bicara juga. Dan buat Bu Intan juga. Pokoknya kita terus saling mengingatkan, berupaya agar yuk kita kembali ke rumah di momen Ramadan ini. Karena tidak ada waktu yang sia-sia ketika Ramadan kita berkumpul. Dan satu hal lagi Bu Intan, kita tidak akan pernah tahu Ramadan tahun depan kita bertemu lagi atau enggak. Betul, maka maksimalkan deh. Gitu ya, karena kita tahu orang-orang sekitar kita yang tahun lalu bersama kita, tahun ini mungkin sudah tidak dengan kita ya. Jadi jadikanlah momentum ini adalah momentum selalu menjadi yang terakhir gitu ya. Agar maksimal ya. Iya. Itu Bu Intan, terima kasih banyak atas waktunya. Bapak. Ini luar biasa. Mudah-mudahan pastinya ini akan memberikan edukasi dan inspirasi, dan ilmu-ilmu dari Bu Intan pastinya akan membuat kita jauh lebih mawas diri, lebih introspeksi untuk membangun dan merekatkan kembali silaturahmi dengan keluarga, khususnya anak-anak kita tercinta. Ibu Intan, terima kasih banyak. Sama-sama. Nanti kita materinya lain lagi kita undang beliau ya. Siap, insya Allah. Jangan bosen. Iya, jangan bosen. Insya Allah enggak. Ibu hatur nuhun. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Baik, sahabat Al-Azhar, itu tadi bincang-bincang kami dengan Ibu Intan Erlita. Beliau adalah seorang ibu, juga seorang orang tua murid yang memiliki profesi sebagai psikolog. Sampai bertemu lagi di podcast yang akan datang, podcast Humas YP Al-Azhar, mengedukasi dan menginspirasi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.